Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika perseteruan antara Kejaksaan Agung dan Polri serta peran tokoh-tokoh terdekat lainnya dalam kasus yang menjerat Febri Adriansyah Dan ada bocoran dari bocor halus Tempo. Ternyata Presiden Prabowo marah besar kepada Kapolri Listio Sigit karena penggeledahan tersebut dilakukan tanpa izin atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo. Nah, Prabowo juga mencium adanya isu pembangkangan serta penembalan pasukan khusus di wilayah Widya Chandra. Sempat melontarkan kekhawatiran adanya sabotase terhadap pemerintah Prabowo. Banyak yang bertanya-tanya, pasukan yang dimaksud dari mana Polri apa TNI? Katanya dua-duanya. Podcast Bocor Halus Tempo juga membocorkan ada wacana penggantian Kapolri. Jadi yang mengusulkan kepada Prabowo langsung dari Menhan Syafri Samsudin. Nah, rencana ini juga katanya batal setelah Prabowo mempertimbangkan aspek dan loyalitas politik terhadap figur tersebut Jadi kenapa Kapolri tidak diganti dengan usulan dari Menhan Syafri Samsudin, yaitu dengan Karyoto, karena berpikir jangan-jangan Karyoto ini nanti tidak loyal kepada Presiden Prabowo. Nah, tidak hanya itu saja podcast Bocor Halus Tempo juga membocorkan. Nah, Menhan Syafri Samsudin meminta kepada Presiden Prabowo supaya Febri Adriansyah ini tidak dijadikan tersangka. Jadi dia juga menghubungi sejumlah pengusaha tambang untuk menggantikan posisi Febri Adriansyah ini. Dan ini seperti yang diduga oleh masyarakat Jadi polemik kasus penggeledahan rumah Jampitsus Febri Adriansyah yang ditemukan emas batang, uang dolar memang drama ini membuat semakin panjang. Justru Kapolri ini mengajukan kepada Presiden Prabowo agar kasus Febri ini diusut atau diselidiki oleh KPK. Oke. Kenapa? Agar dua institusi, Polri dan Kejaksaan ini bisa seiring berjalan begitu kan. Kalau di publik dan kita ngobrol ke wawancara orang-orang DPR juga kan terkesan ada persaingan gitu atau antara polisi dan berantem kejaksaan, lah antara polisi dan kejaksaan. Nah, disitulah disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tapi di tengah-tengah pertemuan itu juga Sen yang kita dengar juga Kang dari beberapa narasumber yang langsung berkomunikasi dengan Kapolri, sebetulnya Presiden itu juga marah dengan Kapolri saat itu. Betul. Kenapa? Karena ada dua hal yang menjadi concern Presiden. Satu, penggeledahan itu tidak atas izin Presiden atau tidak atas pemberitahuan dari Kapolri ke Presiden. Yang kedua, Kapolri dianggap ingin memecah belah institusi antara Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga keluarlah solusi untuk memindahkan, problem itu ke KPK, penyelesaian problem itu ke KPK. Ada permintaan dari Febri. Pertama, permintaan supaya Febri tidak dijadikan tersangka, tapi dia menjamin dia akan mundur. Dari dia mundur posisinya sebagai Jampitsus. Betul. Dia mundur nggak apa-apa. Yang kedua, dia minta ada yang mengakui duit hasil penggeledahan Polri dan juga emas itu milik orang lain. Dan di situ juga Kang Sen, Febri diduga berkomunikasi dengan sejumlah pengusaha yang kita cross check ke lebih dari 6 narasumber Ada sekitar 7 narasumber yang langsung berkomunikasi juga dengan para pengusaha itu. Mereka dihubungi oleh Febri untuk meminta agar uang dan emas itu diakui milik mereka. Pengusaha ini macam-macam lah. Dua di antaranya terkenal. Siapa tuh? Ciri-cirinya. Satu dari Kalimantan. Wah, gue udah punya bayangan. Haji. Padahal gue belum sebut pengusaha tambang. Gue belum haji aja. Dan pengusaha ini langsung terbang ke satu tempat nih. Yang ada proyeknya itu. Betul, ada proyeknya. Tahu gue siapa ini. Satu lagi ada nggak? J? Ada. Yang pernah berhubungan dengan sepak bola gitulah. Pengusaha tambang yang pernha ada di suatu sepak bola atau bisnis sepak bola ataupun di Asosiasi Sepak Bola Indonesia begitu Betul. Istilahnya yang ada IE-nya itu kan Oke. Ya, Chandra itu Sen Kang. Sebenarnya ada satu cerita lagi. Woi, apa itu? Yang tidak kalah menarik. Apa itu? Dan panas. Ada rencana untuk mengevaluasi Kapolri dan mengganti Kapolri di dalam pertemuan itu. Ide itu muncul bagaimana sih? Evaluasi terhadap kinerja Sigit itu tiba-tiba muncul gitu. Awalnya memang Presiden menyorot Kapolri atau Polri institusi kepolisian yang tidak melaporkan, lagi-lagi tidak melaporkan penggeledahan di Rabu itu kepada Presiden. Nah, ini jadi satu concernnya Presiden.
karena dianggap tidak melaporkan dan lain sebagainya, ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan Oleh Menhan Syafri Samsudin ya. oleh Menhan dan juga oleh Presiden waktu di forum malam itu ya. Dan disitulah kemudian muncul usulan untuk mengganti Kapolri. Usulannya dari mana? Dari Menhan Syafri Samsudin. Ya, aku juga cek juga tuh informasi itu. Ternyata Menhan Syafri itu mengusulkan satu nama Ya. yang saat ini juga menjabat di bintang 3 Polri, yaitu Kabahar Kam, Mabes Polri, Komisaris Jenderal Karyoto. Ya. Mantan Kapolda Metro Jaya. Mantan Kapolda Betul. Metro Jaya. Nah, ada narasumber juga, Sen, seorang peserta pertemuan yang tahu tentang bagaimana diskusi malam itu. Ternyata Prabowo bilang, Prabowo tidak terlalu mengenal Karyoto itu siapa. Hanya saja ketika Prabowo menjadi Menhan dan Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya, pernah Beririsan bersinggungan, gitu ya. betul, atau pernah bertemu dan lain sebagainya. Nah, kemudian Syafri Samsudin menyampaikan kepada Presiden bahwa Karyoto ada di sekitar Sekitar Wijaya Chandra. Widya Chandra, Oke. jadi standby. Nah, Gitu. yang lucunya nih Kang, dalam Oke. pertemuan itu, setelah bubar gitu ya, para peserta rapat, ada yang bisikin Prabowo. Pak Prabowo, Karyoto itu besannya KDM loh Pak. Oh, Ya, kan Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat. Oke. Nah Prabowo respon, loh nanti kalau jadi Kapolri, Karyoto ini kerjanya bukan buat saya lagi, buat KDM. Nanti masuk KDM channel. Artinya ini ada aspek-aspek politik Politik juga kan, Prabowo kan melihat orang-orang tuh yang punya loyalitas ya. Di mana KPK ketika MBG beli piring, sendok, motor listrik seharga titian. Ini sekarang mainannya titian ini. Kaos kaki segala macam. Jadi saya juga bingung, kita kasih KPK. Nah, ini benar yang dibilang tadi. KPK, ya pimpinannya, polisi, jaksa, ini masih orang lama semua. Titipan dari pemerintahan yang lama. Seharusnya inilah kesempatan Pak Presiden melakukan penyegaran. Penyegaran. Kenapa? Benar tadi yang dibilang Bang Ginting. Ketika orang terlalu lama dan tidak tahu kapan dia berhenti, seorang di institusi itu, ini sama kayak Edgar Hoover di FBI dulu di Amerika. Lembaga itu menjadi dirinya, personifikasi. Maka tidak akan ada yang berani berbeda pendapat. Tidak ada akan bicara nilai-nilai di dalam institusi itu. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani berbeda. Nggak ada itu. Belum lagi persoalan-persoalan teknis. Kemacetan regenerasi, kehilangan kesempatan menjadi pemimpin di institusi itu. Saya mau tanya, memang prestasinya Pak Listio Sigit apa? Sehingga tidak ada jenderal lain yang dibesarkan oleh institusi Polri yang mampu gantikan dia. Saya rasa Pak Listio juga udah pengen pensiun itu. Udah terlalu lama dia itu Kapolri nomor 2 terpanjang di Indonesia. Udah capek kalau menurut saya. Kalau lihat matanya kan udah sembab terus tuh. Artinya kan tiap hari ngurusin persoalan nggak selesai-selesai. Tapi entah siapa yang bikin beliau terus memaksakan diri jadi Kapolri, nggak tahu saya. Demikian juga Jaksa Agung. Secara fisik kita lihat, kalau ngomong sama dokter, sebenarnya beliau tuh lebih pengen istirahat daripada terus jadi Jaksa Agung. Tapi ini nggak ditangkap oleh Pak Presiden. Kan gitu nih. Sementara KPK kita lihat, mojok di pojok sana nggak tahu mau ngapain. Cuma main recehan aja nangkap kepala daerah ratusan juta. Ya paling banyak 1 M. Komisi Pemberantasan Kepala Daerah. Bukan kita nggak mau dihantam korupsi. Tapi, come on. Dikasih kewenangan besar, dikasih anggaran besar. Ya masa cuma itu melulu, kalah sama kejaksaan. Dan kejaksaan sama polisi sekarang sedang nembakin kakinya sendiri. Mereka bertarung itu nggak mikir. Bagaimana kemudian misalnya, begitu gagahnya Polri mengobok-obok rumahnya Jampitsus atau tempat-tempat yang dicurigai sebagai milik Jampitsus, lalu kemudian dengan enteng menyerahkan itu kepada kejaksaan. Nggak ketemu logika kita kecuali bahwa itu cincai-cincai. Nggak ada rumus lain itu. Nggak mungkin itu. Pencopotan Jampitsus Febri Adriansyah kini dibaca sebagai langkah defensif paling agresif yang dimainkan oleh Jokowi untuk mengamankan barikade dinasti politiknya dari ancaman rezim baru. Alat pemukul yang digunakan bukan lagi lembaga anti rasuah biasa, melainkan unit Kortas Tipikor Polri yang sengaja disiapkan lewat Perpres Kilat pada Oktober 2024 sebagai benteng pelindung terakhir gerbong Solo. Febria terpaksa didepak karena posisinya sebagai calon jaksa agung pilihan Prabowo dinilai terlalu berbahaya dan berpotensi menjadi bumerang yang akan memburu dosa-dosa masa lalu kroni Istana Lama. Ketakutan kelompok Solo terbukti saat Febri mulai mengobrak-abrik proyek makan bergizi gratis yang menjadi ladang bisnis baru para sekutu politik dan menumbangkan perwira tinggi kepolisian di dalamnya. Langkah Febri semakin tak terkendali ketika ia memimpin Satgas Kehutanan untuk menyita lahan mafia besar yang selama ini aman berlindung di bawah ketiak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Guna memotong jalur serangan tersebut, skenario hukum perdata langsung dimainkan dan posisi vital Jampitsus diserahkan kepada Jamwas Rudi Margono yang setia menjaga gerbang kepentingan Solo. Kudeta senyap ini menjadi pembuktian bahwa sisa-sisa kekuatan Jokowi masih sangat bertaji untuk menghancurkan siapa saja yang berani mengusik kenyamanan dinasti bisnis mereka di masa transisi.
dia itu diandalkan oleh Presiden Prabowo ketika membuat Satgas Penertiban Kawasan Hutan. PKH ya? PKH. Dan itu bukan cuma hutan kan, di situ juga ada tambang, ada mineral. Nah, Febri ini dianggap sukses sebagai algojonya Prabowo. Ini kan program andalan ya untuk pemberantasan korupsi. Nah, disitulah kemudian terbentur dengan ternyata banyak juga ya bintang-bintang begitu kan. Nah, yang di sana. Orang-orang lama yang sudah nyaman terbentur. Nah, jadi betul-betul ini andalan Prabowo. Bukan Jokowi ya? Karena dari awal. Jadi kan kira-kira begini. Awalnya dia diandalkanlah oleh Kejaksaan Agung sehingga ketika rejim lama dianggap orang rejim lama Jokowi. Gitu. Ternyata dalam penanganan kasus-kasus itu dia melawan Jokowi. Nah, dengan itu tadi sejak 2024 itu juga sampai kemudian di Satgas PKH ancaman pembunuhan terhadap dia dan keluarganya itu besar sekali. Ya, jadi ini PKH. Maka tahun 2025 itu juga Presiden mengeluarkan peraturan Presiden Prabowo ya, nomor 66 tahun 2025 TNI untuk menjaga kejaksaan dalam rangka tugas-tugas. Saya nggak yakin Listio Sigit itu koordinasi dengan Presiden. Misalnya bilang, Pak Presiden, ini Ketua Satgas PKH ini kami temukan banyak kejanggalan, ada dugaan tindakan korupsi dan segala macam. Mungkin nggak dikomunikasikan. Nah, ini juga mungkin membuat Presiden kaget. Jadi mungkin juga dengan kasus Febri itu menurut saya mungkin juga Presiden jadi marah sama Listio Sigit. Lu kok nggak lapor gua? Ya kan? Lah ini kan andalan gua. 9 juta hektar sawit tidak bayar pajak di era Jokowi. Mafia sawit setor langsung ke Solo. Saat rezim Jokowi kemarin yang dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ada sekitar 9 juta hektar sawit kita itu tidak bayar pajak. Temuan penyelidikan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar sawit tidak pernah menyetorkan pajak selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. 9 juta hektar perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan milik beberapa perusahaan seperti Salim Ifomas, Bumi Tara Agri, Golden Agri Sinarmas tidak mau membayar pajak dengan alasan bos kami sudah setoran langsung ke Solo. Kementerian Keuangan harus segera menyelidiki penggelapan pajak tersebut. Apalagi perkebunan sawit dianggap sebagai salah satu penyebab banjir dan tanah longsor. Purbaya Yudi Sadewa pastinya akan bergerak untuk menertibkan industri sawit karena dengan adanya penggelapan pajak, negara rugi ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Kalau benar uang yang disimpan itu lebih dari 500 miliar, kemarin 500 miliar kan yang sudah ditemukan. Ya, 400 sekian miliar gitu. Ya, kalau di tempat-tempat lain juga ternyata ada. Saya nggak yakin dia ini berbuat sendiri. Oke. Saya yakin dia berbuat juga bersama dengan pejabat-pejabat tertentu yang punya kewenangan juga kuat juga gitu. Sehingga dia perlu backing juga untuk bisa selamat dari pengawasan atau penindakan bidang-bidang penegak hukum, baik KPK maupun yang lain. Jadi saya melihat bahwa ini masalah yang sangat besar. Ini korupsi yang sangat serius. Apalagi yang bersangkutan berani secara terbuka menyampaikan bahwa ini betul tempat saya gitu. Kalau nggak salah ya, yang saya lihat dalam rilisnya, ini tempat saya dan uang atau harta yang ada di situ itu ada yang memiliki, ada yang punya. Ini kan luar biasa sekali gitu. Padahal sebagai jampitsus atau sebagai orang yang belajar hukum, dia mesti ngerti bahwa yang menempatkan dengan pola begitu itu masuk dalam kualifikasi placement, tidak pidana pencucian uang, TPPU. Artinya kesadarannya itu ketika dia ngomong begitu secara terang-terangan itu menggambarkan bahwa dia tahu bahwa tindakannya itu adalah suatu masalah dalam suatu tindak pidana pencucian uang dan dia berani ngomong secara terbuka. Saya pikir wah ini luar biasa ini. Oleh karena itu
saya mendesak dalam penanganan perkara yang dilakukan sekarang ini, walaupun saya tidak pada posisi mengomentari soal pelimpahannya dulu ya, yang penyerahannya dulu ke Kejagung ya. Tapi apapun prosesnya, ini harus diusut dengan tuntas. Agar jangan sampai pola-pola begini seolah-olah dimaklumi atau dibiarkan. Karena saya yakin uang tadi itu pasti berhubungan dengan suatu kejahatan yang banyak. Oleh karena itu perlu diusut, diurai, agar kita bisa tahu kejahatannya apa saja, sekaligus deterrent effect biar orang lain tidak meniru perbuatan-perbuatan seperti itu. Orang-orang yang terlibat bersama-sama dengan dia juga mesti diusut agar kejahatan-kejahatan serupa berhenti, sekaligus membenahi hal-hal yang bisa jadi merupakan kekayaan negara atau keuangan negara yang hilang gara-gara proses-proses fraud yang dilakukan dengan pola-pola seperti itu. Ya harusnya wartawan sekarang bertanya, Pak Febri bisa beli Range Rover dari mana tuh? Range Rover, iya. Range Rover itu ada di LKPN nggak ada. Oh nggak ada di LKPN? Ada. Kalau yang lama ya nggak ada sama sekali. Dia baru punya Range Rover setelah kasus BTS tuh. Oke. Nah ada. Itu abang udah cek bang, dia punya atau nyetir sendiri atau disopirin atau gimana? Kalau setingkat jam kan disopirin kan. Kadang-kadang kan platnya udah plat kejaksaan kan. Tapi itu benar mobil dia. Sebelumnya mobil siapa? Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada Range Rover itu. Nah saya karena intens liputan BTS juga, saya baca BAP dan lain-lain, akhirnya ada orang deket Pak Joni Plate ya, bahkan itu kerabat dekat, dia ikut menyusun, dia ikut rapat, dia ikut menyusun pembelaan Pak Joni Plate, rapatnya di mana aja dikasih tahu sama saya, itu di Dharma Wangsa pernah rapat, dan itu sialnya di tempat apartemen orang yang pernah jadi skandal juga di Kejaksaan Agung gitu. Nah akhirnya putuslah kasus itu inkrah. Kerabatnya Pak Joni Plate ini datangin saya, ketemu lagi kami. Dia bilang, Chris, saya mau menggugat Kejaksaan Agung. Kenapa? Udah baca belum putusan inkrah Pak Joni Plate? Oh belum, kenapa bang? Itu mobil Pak Joni Plate ada Range Rover. Tidak masuk dalam putusan, tapi nggak dikembalikan. Tidak masuk dalam putusan, tapi awalnya jadi barbuk. Awalnya jadi barang bukti. Terus waktu di putusan nggak ada. Nggak masuk karena menurut majelis itu memang mobil Pak Joni Plate sebelum dia jadi pejabat. Jadi nggak ada hubungan sama tindak pidana korupsi. Terus tiba-tiba dipakai sama pejabat inilah yang gitu. Itu abang udah lihat, udah cek. Kalau menurut keterangan nih, kalau menurut keterangan kerabatnya Joni Plate ini, yang dipakai itu. Yang dipakai sama Pak Febri. Di Kejaksaan sendiri, Jaksa Agung masih dualisme loyalitas, masih ke Jokowi. Saya bilang kenapa ke Jokowi? Sampai hari ini Sylvester nggak berani ditangkap. Itu kan, artinya kita padahal kewenangan eksekusinya sama dia ya. Kita berbicara berdasarkan fakta aja gitu. Kemudian Febri luar biasa bang, begitu loyal terhadap Jokowi. Kasus apa coba? Yang diperintahkan Febri untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya dan Asabri. Itu gila bang. Di situ ya, di Asabri dengan di Jiwasraya itu berawal dari apa? Kepentingan syahwat politik Jokowi untuk ngambil Golkar gitu loh. Awalnya tuh asuransi Jiwasraya dulu yang besar. Asabri, ya, betul. Ini saya dapat informasi ini langsung dari Beni Cokro, dari 3 orang yang sekarang sudah masuk penjara. Beni Cokro, Legend Sony sama Adam Damiri, Maijen. Ini bekas ketua Asabri semua nih. Iya. Nah, cerita singkatnya begini bang. Pada saat itu Menteri BUMN-nya Erick Thohir. Nah, Erick Thohir dapat perintah untuk bagaimana mengatasi krisis keuangan di dua institusi ini, BUMN ini kan, Asabri dengan Jiwasraya. Nah, Erick Thohir memanggil seseorang yang punya kemampuan nih finansial. Dia pun nggak mampu ternyata. Nah, orang ini manggil Beni Cokro. Nah, karena Beni Cokro punya asetnya luar biasa lah. Artinya dia punya kekayaan luar biasa. Nah, dia tutupin. Coba bayangin, tiba-tiba dia yang kena. Coba bayangin. Itu gambaran umumnya begitu. Bahkan saya waktu ketemu di penjara Sukamiskin, mereka gila-gilaan bang. Itu seumur hidup loh bencok. Itu bagaimana Febri begitu beringasnya ya kan untuk memenuhi syahwat politiknya Jokowi gitu loh. Begitu beringasnya dia. Artinya tuntutan itu tidak murni. Dia berdasarkan bukan tuntutan. Bukan analisa. Iya, bukan. Kalau sekarang gini bang, di Jiwasraya yang menggunakan uang Jiwasraya, Bakri Group
4T waktu itu kalau nggak salah. Iya. Di Asabri yang menggunakan uang itu ada satu perusahaan punyanya Erlangga sama Lipo. Dan sekarang kenapa jadi becok yang ditangkap? Nah, dua orang ini kenapa tersandera akhirnya? Akhirnya Golkar diserahkan kepada Jokowi. Tadinya Jokowi yang mau jadi ketua Golkar malah. Malu-malu kucing. Tapi karena ia rame gitu kan, akhirnya balil, ya kan. Nah, ini satu penegakan hukum yang benar-benar abal-abal. Nah, Febri berani untuk itu. Nah, ketika sekarang Febri loyalitasnya bergeser ke Presiden Prabowo, khawatirlah mereka. Ini Febri ini kalau dapat perintah Prabowo habis kita nih. Nah, gitu loh ceritanya. Dibutuhkan algojo pemberantasan korupsi di tengah korupsi yang sangat besar. Oke lah, bahwa mungkin Pak Febri ada salah, tapi saya menyatakan bahwa Asabri itu sangat susah, sangat sulit disentuh. Jiwasraya sangat sulit disentuh. Apalagi namanya Timah, itu sangat sulit disentuh. Dia menyentuh itu. Dan saya melihat Jiwasraya, Asabri itu kan Beni Cokro. Kita tahu siapa dia. Artinya Febri ini berani menyentuh pihak-pihak yang korupsi, yang dekat dengan kekuasaan. Masih ingat CPO, oligarki-oligarki yang semua, itu kan di ini semua. Saya 30 tahun baru ketemu orang seberani ini memberantas korupsi. Terlepas bahwa ternyata kalau memang terbukti bahwa dia punya masalah, itu kasus lain. Jadi saya berharap sebenarnya Pak Febri ini keluar dan melakukan pembelaan terhadap ini supaya ini terbuka semua. Karena kita tidak tahu kasusnya seperti apa sebenarnya. Saya ingin menyatakan kita kehilangan Febri Adriansyah, tapi semangat Febri Adriansyah untuk memberantas korupsi harus diperbanyak. Semangatnya. Jadi Anda punya keyakinan, analisis dari apa yang Anda tahu bahwa kasus Febri Adriansyah, terlepas dia memang ada permasalahan dari sisi dugaan korupsi, bahwa ada perlawanan koruptor di sini. Saya yakin betul itu terjadi, di lapangan sudah terjadi. Jadi saya berharap Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hati-hati menangani ini untuk menyelamatkan negara dari bencana korupsi, bencana kekuasaan oligarki. Ini mereka mungkin sedang pesta-pesta di suatu tempat bahwa musuh kita sudah hilang. Kan musuh mereka adalah ketua tim PKH, dalam arti ini adalah Febri Adriansyah. Itu yang harus diingat. Jadi mohon dengan sangat untuk menyelamatkan bangsa ini, jangan membunuh algojonya. Don Rito mengaku sebagai pemilik emas dan uang di berangkas rumah Febri Adriansyah. Konyol. Orang gabut mana yang menitipkan hartanya di rumah orang lain? Ya, apalagi emas 74 kilo. Duit ratusan miliar, nggak mungkin. Pasti ditaruh di bank. Itu loh. Ini udah jelas, udah pasti jadi tumbal. Daripada Febri Adriansyah yang masuk penjara, ya udah ngorbanin orang lain aja. Udahlah, penegakan hukum di Indonesia ini isinya dagelan semua. Pak Presiden, mana komitmen Bapak terhadap pemberantasan korupsi? Ya, yang ada kok malah drama-drama sih. Udahlah, lebih baik percaya kepada ijazah Pak Jokowi asli saja daripada percaya kepada penegakan hukumnya, ya. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu, ternyata nggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gue yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahulah
semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya mau. Saya terpanggil, ya, karena saya merasa ada yang benar. Dan yang kedua, beliau ini sekarang, itu, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan, ya, ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya yang sedang diproses kan? Belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu, ya, berarti banyak oligarki yang terapa di sini. Terganggu, ya. Belum lagi kasus petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti jadi wartawan. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Tuh bayangkan coba. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer pricing yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang-uang lagi, saya sudah kaya raya. Saya tidak mengharap bayaran dari FA. Dari mana dia bisa membayar? Jago dia, dikuncinya di sana. Kenapa dikunci di sana? Supaya masyarakat, wartawan tidak bertanya-tanya. Uang FA dari mana? Jadi begini Bang Hotman, kenapa abang bisa dalam hitungan hari, abang langsung bisa berubah? Ketika di Singapura, abang memuji-muji Presiden Prabowo, memuji Polri dalam mengungkap kasus yang besar ini. Ketika di Singapura, abang mengatakan ketegasan Polri, ketegasan Presiden untuk memberantas. Begitu sampai abang ke Indonesia, malah yang abang puji Jampitsus FA. Jampitsus ini kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Singapura Indonesia berapa ratus kilometer lah jaraknya, langsung berubah abang. Ya, saya punya informasi dan mungkin A1 ya. Tapi saya tidak sebut namanya dari mana karena saya juga dulu ordal saya. Oke. Jadi ceritanya itu udah sekian tahun yang lalu. Yang baru dimunculkan oleh Polri kan ke permukaan menurut keterangan persnya terkait dengan PLN batubara. Terkait batubara sehingga adanya
kebetulan terjadi blackout. Tapi jauh sebelum blackout. Terus satu lagi terkait dengan kasus Bajah itu, Krakatau Steel. Satu lagi terkait asuransi Asabri. Nah, ini sudah lama dan kita kembali ke tahun 2005 atau tahun berapa itu, untit-menguntit yang ditangkap. Nah, sekarang terbuka semua itu. Nguntit itu tugas itu. Febri ini, FA ini sudah lama diuntit karena laporan sudah banyak masuk. Laporan masuk itu kemana? Tidak hanya kepada Kortas Tipikor Polri saja, kepada Polri masuk, kepada KPK masuk, kepada Kejaksaan Agung juga masuk, termasuk kepada Jamwas. Dan saya yakin Jamwasnya yang sekarang jadi pejabat ini ya? Iya, Pak Rudi siapa namanya itu? Ya. Nah, jadi Jamwas ini dulu sudah dapat laporan tentang hal ini. Sama laporannya tentang pada Polri. Tentang perilaku-perilaku ini. Misalnya saja, dari terkait batubara. Batubara dimasuk oleh perusahaan di Kalimantan, tidak kita sebut namanya. Ini kan jutaan ton. Dari jutaan ton itu, PLN itu minimal garnya harus 4.000. Tetapi yang dipasok gar 3.000. Bukan salah yang masuk, bukan salah daripada tambang. Tambang jual kan. Yang beli yang kemudian menjadi pemasok. Nah, dari sinilah terjadi korupsi permainan gar. Gar 3.000 dengan gar 4.000 selisih harganya cukup besar. Bisa sampai 300-400 ribu. Nah, disinilah dimainkan. Bayangkan kalau itu masuknya jutaan ton. Taruhlah kita anggap 2 juta ton gitu. Kalau 2 juta kalikan selisihnya 200 ribu. Apa enggak 400 M atau berapa itu? Sekali. Kalau sekian tahun berapa itu? Nah, disinilah permainan. Entah permainan itu menyuap FA, entah FA minta jatah dari kelebihannya ini, itu kejaksaan lah yang paling tahu. Karena berkasnya ada di kejaksaan. Dan ini kita sebagai rakyat berharap karena berkas penyidikan sudah di kejaksaan, kita minta supaya ini disidik lagi. Perkara ini disidik lagi. Kemudian berikut lagi, Krakatau Steel. Demikian juga. Dan lebih lagi, terkait dengan batubara juga. Ya, terkait dengan asuransi asap itu ya. Ada yang menikmati duitnya, kemudian duit itu dibelikan saham batubara, perusahaan batubara yang sampai sekian triliun, tapi pada saat itu oleh Pitsus yang menyidik perkara ini itu dilelang. Harganya misalnya 10 T, dilelangnya hanya tinggal 10% harganya. Kemana yang 9 T? Kong kali kongnya di situ. Nah, kemudian apalagi Krakatau Steel juga demikian. Jadi dia ini permainan menyisihkan tersangka yang semestinya 10 tersangka bisa dikurangi menjadi 5 atau 4. Kemudian permainan juga dari nilai barang bukti yang semestinya gitu. Termasuk juga perkaranya siapa itu Mahkamah Agung itu, Pak Zarub ya? Zarub Richard. Ya, ini udah terpantau juga. Berapa barang bukti sebenarnya yang disita? Ya tanyakan aja pada anaknya Pak Zarub. Apakah iya hanya segitu? Kalau nggak salah waktu itu uang itu sekitar 1 triliun ya? Iya, tapi yang jadi barang bukti berapa? Kalau kata anaknya lebih kan? Oh iya. Nah, kemana itu lebihnya? 1, permainannya dari barang bukti. Kedua, permainannya lagi. Zarub dikenakan apa? Kenanya dikenakan pasal gratifikasi. Gratifikasi ya. Padahal dia penyuap kan? Dia comblang menerima dari orang ini yang punya perkara, dia terima. Dia pengepulnya. Dia pengepul. Kemudian dikasihkan kepada penentu keputusan. Siapa penentu keputusan? Hakim kan? Majelis. Tapi oleh Febri pintarnya ini, FA ini tidak dijadikan tersangka yang menangani perkara-perkara yang di-handle oleh Zarub ini. Berarti bayangkan kata Zarub kalau tidak salah dalam persidangan itu saya hanya ngambil maksimal 1 miliar satu perkara. Dia bisa mengumpulkan 1 triliun berarti 1.000 perkara kan. Kalau satu perkara majelisnya 3 berarti 3.000. Hakim di Mahkamah Agung berapa jumlahnya? Tapi kenapa tidak ada satu hakim pun yang jadi tersangka? Ini pandainya FA. Orang ini tersandra. Kalau sudah tersandra, apa maunya dia bisa. Orang tidak bersalah dijadikan bersalah bisa. Orang yang bersalah tidak dijadikan bersalah bisa. Nah, ini yang kita khawatirkan ya.